Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Ya, nah kita sesuai rencana ya, kita coba lihat ya, sharing masing-masing tugas kelompoknya ya. Eh, Kalau saya lihat di Elok itu beberapa ya sudah mensubmit sekelompok berapa nih kelompok 5 ya, kelompok 5, kelompok 1, kelompok 4 ya, kelompok 4, coba lagi kelompok 4, kelompok 6 ya, kelompok 6 sudah, kelompok 6 5 sudah ya, 5 sudah. Nah, kita coba 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 share beberapa. Jadi sebenarnya ini deadline-nya saya buat jam 12 siang sebenarnya itu, tapi keluarnya itu keliru PM-nya ya. Jadi ini masih nggak masalah kalau mau diperbaiki sampai siang ya. Tapi kalau enggak juga nggak masalah ya. Jadi untuk sharing ini hanya sharing saja, jadi dan mempermudah kita, khususnya saya yang membaca laporan juga ya dengan presentasi ini. Jadi kita mulai, itu mau dirandom atau mau sukarela, mau random atau sukarela? Kalau di random kita ada 6, jadi nanti kita random itu. Tapi kalau di random belum siap ya nggak masalah, di random lagi ya gitu ya. Tapi kalau nggak siap semua ya tetap di random sampai akhirnya ada yang siap ya gitu ya. Jadi gimana, mau di random atau di random aja mungkin ya. Di random kita ada 6, jadi nanti diceritakan aja. Kalau ada yang siap PPT ya bagus, kalau tidak ya dengan laporannya di-sharekan. Jadi ini sekarang gantian yang banyak presentasi dari mahasiswa ya. Jadi saya nanti memberi komentar dan mungkin masukan yang terkait dengan tugas yang dikerjakan ya. Nah, kita mulai mungkin ini apa, enggak perlu saya itu kan ya, enggak perlu saya eh, tayangkan itunya, randomnya, tapi ini percaya saja ini sudah saya random ya. Jadi ini ada sampel dari 1 sampai 6 ya, kita ambil 1 dulu. Ya, 4 yang keluar ya, 4. Jadi kalau 4 itu kalau saya lihat di daftar, kemarin kayaknya ada yang berubah, tapi kayaknya sudah saya ubah ya. Kelompoknya itu Mastura dan Nestria, betul ya? Nomor 4, kelompok 4. Nah, di sini ada Nestria, ada Mastura, ada ya. Nah, silakan. Apakah siap untuk itu? Siap untuk present? Laporannya saya lihat dulu ya, ada enggak? Ada kan laporannya? Laporannya tentang Poisson ya, Poisson GI, suicide ya, isu tentang suicide. Suicide. Oke, ada laporan yang ditulis, kemudian ada juga
datanya enggak ya, datanya ini enggak di ya. Ini ada 2 yang disubmit kan sama saja kan ya, ada 2 ini filenya sama saya kira ya, filenya sama ya, antara dua-duanya PDF ya. Oke, jadi silakan, sudah siap mungkin. Baik, Pak. Ya mungkin untuk yang berikutnya sekalian saya random saja supaya bisa bersiap-siap juga ya. Mungkin saya random sekarang, yang berikutnya itu yang berikutnya 1 ya, kelompok 1 coba nanti dipersiapkan supaya nanti bisa lebih cepat ya. Baik, Pak. Ya. Ini semua angkatan 2020 ya? Ada yang 2019? Ada yang 2020 cuma 4 orang, Pak.
Oh, malah cuma 4 orang. Sisanya 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mencoba mempresentasikan hasil yang kami kerjakan untuk tugas data longitudinal yang berjudul implementasi regresi Poisson menggunakan generalized estimating equation terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi bunuh diri. Di mana studi kasusnya yaitu data longitudinal jumlah bunuh diri pada usia 15 sampai 54 tahun berdasarkan negara pada tahun 2011-2016. Kami suatu kelompok berdua dengan Mbak Nasri Agista. Lanjut, Mbak. Yang pertama ini akan saya jelaskan terkait latar belakangnya dan kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Nasri Agista. Maaf ini sepertinya sinyalnya Mbak Nasri Agista agak susah. Oke, gimana? Mau sebenarnya nggak harus ganti-ganti, nggak apa-apa sih. Salah satu saja kalau memang siap. Ya, Pak, ini soalnya mungkin dari sinyal dari Mbak Gistanya agak susah Pak untuk share screen Pak. Maksud saya nggak harus setiap orang di kelompok itu gantian presentasi gitu. Jadi kalau mungkin kalau Mbak Mas Turanya bisa gitu, Iya, Pak. bisa langsung aja lanjut terus. Baik Pak, ini saya coba share screen aja ya Pak. Ya. Sudah kelihatan belum ya Pak? Sudah kelihatan. Ya, ya sudah. Lanjut ke latar belakang. Di sini kami mengambil data suicide global karena bagi berbagai negara mudah untuk membuat data statistik mortalitas termasuk kematian yang diakibatkan cedera yang memiliki pengaruh signifikan. Tetapi kematian yang diakibatkan oleh bunuh diri sulit diperoleh data statistik yang jelas karena kematian ini diakibatkan oleh meningkatnya kalau bunuh diri ini meningkat dari tahun ke tahun, maka sangat dibutuhkan langkah-langkah yang dapat mengurai hal tersebut. Perilaku bunuh diri sendiri merupakan masalah kesehatan utama di banyak negara maju dan negara berkembang. Setidaknya 1 juta orang diperkirakan meninggal setiap tahun akibat bunuh diri di seluruh dunia. Menurut data WHO yang saya lihat data 2017 ini, banyak dari umur-umur yang produktif ya yang melakukan bunuh diri di negara-negara berkembang maupun di negara-negara maju. Salah satu akibat dari perilaku bunuh diri ini bisa saja dikarenakan gangguan mental dan perilaku serta nyeri-nyeri kronis bersama dengan penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan. Kemudian tidak hanya gangguan mental dan perilaku serta nyeri kronis yang dapat mempengaruhi perilaku bunuh diri ini, tetapi kesulitan keuangan dan faktor-faktor psikososial juga berperan pada perilaku bunuh diri itu sendiri. Berdasarkan penelitian terdahulu, diperoleh kesimpulan bahwa selama penurunan ekonomi, peningkatan bunuh diri telah dilaporkan dan dijelaskan sebagai konsekuensi dari lingkungan yang penuh tekanan setelah
resesi ekonomi dengan meningkatnya tingkat pengangguran dan tekanan yang diperoleh pasca pengangguran itu sendiri. Dari pada tahun 2008 terjadi krisis global sehingga tingkat bunuh diri ini semakin melonjak dari tahun 2008 sehingga hingga sekarang yang saya lihat dari data suicide bunuh diri, data suicide ini, data bunuh diri. Produk domestik bruto atau PDB negara mulai menunjukkan tingkat pertumbuhan yang dapat diabaikan sejak bulan-bulan 2007 dan pada tahun 2007 dan tingkat pertumbuhan negatif selanjutnya dirasakan hingga tahun 2014 yaitu bunuh diri itu sendiri. Pada saat yang sama, utang nasional meningkat dari 105,4% dari PDB pada tahun 2007 menjadi 175% pada tahun 2013 dan menjadi 177,1% pada tahun 2014. Yang ini mengakibatkan keuangan yang sangat suram di beberapa negara yang mengakibatkan banyaknya perilaku bunuh diri di negara-negara maju dan negara-negara berkembang itu sendiri. Karena dari beberapa hal itu, kami tertarik untuk melakukan analisis data di II untuk melihat faktor apa saja sih yang mempengaruhi perilaku bunuh diri ini. Data yang kami gunakan merupakan data suicide global di tahun 2011 hingga 2016 untuk warga yang berumur 15 sampai 54 tahun yang kami peroleh datanya dari platform Kaggle. Pada data yang kami gunakan ini terdiri dari 15 negara yang ada di dunia. Datanya nanti akan ada di lampiran. Di mana data ini kami menggunakan ada 4 variabel, di mana 1 variabel Y dan 3 variabel independen. Di mana variabel Y-nya itu suicide number, kemudian X1-nya populasi, X2-nya GDP for year, kemudian X3-nya GDP per kapita. Kemudian analisis datanya. Sebelum masuk ke analisis data terkait GII-nya, kami akan menampilkan analisis deskriptifnya untuk tingkat bunuh diri pada tahun 2011 hingga 2016. Dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa di negara Thailand tingkat bunuh dirinya paling tinggi dari tahun 2011 hingga 2016. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nasia Gista. Ya, selanjutnya akan jelasin ringkasan dari data suicide. Nah, dari hasil summary ini, data jumlah diri usia 15 sampai 54 tahun berdasarkan negara terdapat 90 data penelitian yang terdiri dari 15 negara yang dicatat selama 6 tahun yaitu 2011 sampai 2016. Angka bunuh diri terbesar berjumlah 2.976 yaitu negara Thailand pada tahun 2015. Yang bisa dilihat pada gambar 1 di atas. Terus populasi terbesar berjumlah 40.435.702 yaitu Thailand pada tahun 2011. Sedangkan terkecil berjumlah 62.641 jiwa yaitu Grenada pada tahun 2011. Nah, untuk angka GDP dalam tahun tertinggi berjumlah 8,93 kali 10 pangkat 11 dolar yaitu Netherlands pada tahun 2011. Sedangkan terendah berjumlah 7,78 kali 10 pangkat 8 dolar yaitu Grenada pada tahun 2011. Jika dilihat dari angka GDP per kapita terbesar yaitu negara Qatar yaitu pada tahun 2011 sebesar 90
2012 sebesar $93.279. Sedangkan terendah yaitu Armenia pada tahun 2012 sebesar $3.773. Kemudian dilakukan analisis regresi Poisson menggunakan GEE. Nah, ada 4 model struktur korelasi yang dilakukan pada data Swissat number ini. Next, Ayah. Nah, yang pertama itu untuk hasil estimasi model struktur korelasi exchangeable bisa terlihat outputnya. Nah, terus lakukan hipotesis H0-nya itu tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel respon. H1-nya ada pengaruh variabel independen terhadap variabel respon. Dengan tingkat signifikansi alfa 5%. Terus dibandingkan dengan nilai p-value masing-masing variabel independen. Nah, daerah kritisnya itu H0 ditolak jika p-value kecil dari alfa. Dari output diperoleh bahwa dari model struktural korelasi exchangeable, variabel yang signifikan adalah variabel population, sedangkan GDP Fourier dan GDP per kapita tidak berpengaruh terhadap respon. Terus, selanjutnya untuk hasil estimasi model struktur korelasi autoregresif, bisa terlihat. Nah, variabel-variabel yang berpengaruh juga cuman populasi, karena nilai p-value-nya kecil dari alfa. Sedangkan GDP Fourier sama GDP per kapita tidak berpengaruh terhadap respon. Selanjutnya, untuk hasil estimasi modal struktur korelasi independence. Nah, bisa terlihat bahwa ketiga-tiga variabel memberikan nilai p-value kecil dari alfa, sehingga variabel populasi GDP Fourier, GDP per kapita berpengaruh terhadap jumlah bunuh diri. Selanjutnya, hasil estimasi model struktur korelasi unstructured. Nah, bisa dilihat nilai p-value-nya yang berpengaruh terhadap model yaitu variabel populasi dan GDP Fourier. Kemudian untuk melihat model estimasi dari keempat yang telah dilakukan bisa terus dilakukan pengecekan nilai KIC untuk melihat model terbaik dengan melihat nilai terkecil Nah, dari hasil KIC ini diperoleh bahwa nilai KIC terkecil ada pada model struktur korelasi AR1. Nah, sehingga diperoleh model awalnya. Next, Ayah. Seperti yang terlihat. Nah, karena tadi pas di awal ada variabel yang tidak signifikan, maka dikeluarkan nilai p-value yang terbesar terlebih dahulu. Sehingga diperoleh output seperti berikut ini untuk yang sintak GG AR2, output yang telah dikeluarkan variabel GDP Fourier. Nah, sehingga populasi dan variabel GDP per kapita berpengaruh terhadap respon. Nah, untuk model akhirnya seperti berikut. Nah, berdasarkan model di atas, diperoleh nilai RR dari variabel signifikan sebesar 1 untuk variabel populasi
dan satu untuk variabel GDP per kapita yang dapat diartikan bahwa kedua variabel tidak berpengaruh secara nyata. Karena berdasarkan output diperoleh populasi dan GDP per kapita berpengaruh secara signifikan, tetapi nilai RR sebesar 1 untuk kedua variabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel populasi dan GDP per kapita berpengaruh kepada variabel suicide global, walaupun tidak berpengaruh secara mutlak, melainkan terdapat variabel lainnya yang mempengaruhi variabel suicide global. Terus kesimpulannya, diperoleh model akhirnya seperti ini berikut yang poin pertama. Nah, untuk sarannya, yang pertama, penelitian ini menggunakan metode GE dengan bentuk WSCAR1 sebagai estimasi parameter untuk model regresi Conpoisson. Untuk berikutnya bisa dipertimbangkan penggunaan metode estimasi parameter yang lain seperti GE2, pendekatan lainnya. Yang kedua, penggunaan jenis WCS lainnya untuk penelitian menggunakan GE selanjutnya. Yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel indikator lainnya untuk memprediksi suicide global di tingkat pengangguran setiap negara, tingkat depresi bagi warga setiap negara, serta variabel-variabel psikologis lainnya yang mempengaruhi keinginan bunuh diri. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Oke, terima kasih kelompok 4 ya. Jadi ini data dari Kaggle ya. Itu ada alamatnya enggak? Saya nggak lihat di itu. Ada linknya? Mungkin bisa ditambahkan ya. Belum ya kayaknya ya. Belum dimasukkan linknya, Pak. Ya, nanti dimasukkan linknya. Kemudian mungkin kalau data dari Kaggle itu biasanya itu kan open itu ya, open semua boleh memakai. Nah, mungkin bisa di latar belakang bisa diceritakan juga orang atau yang sudah menganalisis data itu seperti apa ya. Itu mungkin menarik karena bisa untuk perbandingan ya. Jadi mungkin kan di Kaggle itu repositori ya bentuknya ya, semacam ada data, kemudian nanti ada yang memakai. Nah, mungkin sebutkan beberapa yang, kalau ada banyak sekali ya nggak usah semua, mungkin beberapa yang bagus atau yang penting atau yang menarik. Syukur kalau itu terkait data longitudinal itu sebutkan di situ. Nah, itu dalam latar belakang ya. Ada nggak yang mengerjakan yang lain di situ? Ada Pak, tapi rata-rata yang saya lihat di Kaggle itu cuma mendeskripsikan aja Pak. Misalkan nanti di negara ini seperti apa bentuk bunuh dirinya Pak gitu. Ya, itu bagus, tapi nanti disebutkan ya. Contohnya satu aja yang pernah dikerjakan tuh, misalnya siapa, atau ya mungkin bagus juga ya kalau disebutkan siapanya yang mengerjakan itu mendeskripsikan ini. Jadi data itu kan siapa tahu ini juga bisa di post di Kaggle juga kan kalau yang kayak gini, kontribusi yang itu. Nanti mungkin disebutkan yang lain. Jadi supaya itu ada kontribusi dan yang berbeda dengan yang lain. Nah, tapi selain itu tadi kan ada latar belakang ya. Nah, latar belakang itu dari mana itu? Itu dari Kaggle-nya itu atau dari sumber lain? Dari sumber lain, Pak. Saya coba lihat dari jurnal-jurnal yang lain. Kebanyakan jurnal-jurnal saya memang tahun 2015 ke bawah, Pak. Enggak masalah. Jadi maksud saya begini, di latar belakang itu kan disebutkan banyak latar belakang apa tadi, mulai dari ekonomi, dari apalagi tadi ya, poin-poinnya apa aja tuh? Selain ekonomi ada ekonomi, terus ada gangguan psikologisnya Pak. Itu pun nggak banyak yang menjelaskannya Pak, cuman satu paragraf kalau nggak salah. Gangguan mental ya, jadi usia juga ya, ada usia ya kayaknya ya. Ada Pak.
Jadi kan pas sebenarnya datanya ini kan dia per usia Pak, sama per generasi. Tapi karena saya ada baca jurnal di tingkat-tingkat negara maju dan negara berkembang ada tuh banyak suicide itu banyak melakukan bunuh diri di umur-umur 15 hingga 54 tahun. Jadi kami cut datanya, kami hanya mengambil usia-usia yang dari 15 hingga 54 tahun, Pak. Sedangkan data dari Kegel itu kan data dari 15 tahun hingga 75 tahun gitu, Pak. Nah, jadi mungkin kalau ini memang ini secara umum menganalisis data ya. Jadi bukan teknik ADL-nya sendiri, tapi kalau menganalisis data, kalau kita memberi latar belakang, itu nantinya akan di follow up ya di analisisnya kan ya. Karena kan kita punya pertanyaan tentang mental tadi tentang itu mungkin sebaiknya di follow up di analisis datanya. Oh ya benar, entah itu dikonfirmasi atau mungkin itu. Nah mungkin karena itu di luar datanya Kaggle, jadi kemungkinan memang tidak ada variabel itu di data yang sumber data itu kan ya. Nah itu yang jadi masalah. Jadi kalau lengkapnya sebenarnya itu apa datanya itu? Variabelnya apa saja? Sebentar Pak, saya cek dulu. Variabelnya di sini ada suicide number, populasi, terus tingkat suicide-nya per 100.000 populasi, HDI Fourier. Nah, HDI Fourier ini ada yang terisi, ada yang nggak terisi, Pak. Apa itu? Kemudian HDI Fourier ini kami juga, saya cek di Kaggle, HDI Fourier-nya ini tidak ada penjelasan gitu, Pak. Oke, bisa ditayangkan kalau di webnya Kaggle yang mana tuh? Coba tayangkan ya. Izin share screen ya, Pak. Ya, share screen. Ini Pak, data dari Kaggle-nya, Pak. Ada kayak metadatanya itu apa coba itu? Metadata penjelasan si datanya, Pak. Ini cuman Nggak ada itu ya. malah kalau misalkan Iya, ada dia kan di tesnya ini, Pak. Oke ya. Cuman inilah yang tes-tes yang udah dikerjakan gitu, Pak. Ini pun nggak banyak yang. Nah itu ambil yang mungkin terkait longitudinal gitu ya. Jadi mungkin bisa dibahas di latar belakang pada tidak itu ada satu pembanding yang itu. Nah untuk yang latar belakang yang mental tadi sebenarnya menarik, cuman karena datanya itu kan tidak ada, jadi kita nggak bisa mengkonfirm atau mungkin menambah informasi dari hipotesis tadi ya. Iya, Pak. Nah, mungkin kurang begitu sih ya. Kurang ya oke lah, tapi itu sebenarnya ada. Kalau nggak ada ya coba kalau lihat variabelnya lagi sekali lagi, variabelnya tadi. Year, country, year, apalagi itu usia, suicide, apalagi itu population, suicide per 1000 populasi. Ini apa namanya? Country year itu aja ya, kategori itu ya. Jangan tunggu, Pak. Ini tahun abadnya tahun 1987 gitu, Pak. GDP sudah ya, selesai ya itu ya, habis ya. Iya, Pak. Di sini ada GDP for HD itu kapita Human juga, Development Index mungkin ya. Gimana, Pak? Human Development Index, coba dicari nanti di searching.
Human Development Index. Indeks itu. Human Development Index, HDI itu. Oh, iya, Pak. Coba nanti dicari terkait itu ditambahkan. Itu sebenarnya menarik juga ini. Tapi kok nggak ada angkanya ini? Nggak semua ada angkanya, Pak. Nih. Yang HDI nggak ada ya? Nggak semuanya ada ya? Iya, Pak. Oke. Ada yang ada rata-rata pun hasilnya 1, Pak. Oke lah, jadi mungkin. Oke. Ya baik, mungkin kembali ke itu ya. Saya coba lihat di itunya, di laporannya. Ini karena count, kemudian menggunakan Poisson GE ya, gitu kan ya? Iya. Nah, hanya coba kalau kita lihat di, mungkin saya bisa tampilkan dari yang saya punya. Ini kan sama kan ya? Iya, Yang Pak. dikirim sama tuh? Sama, Pak. Nah, ini suicide number population, nah GDP 4 years sama GDP per kapita ini terkait enggak? Ini totalnya gitu ya. Ini totalnya kalau ini dibagi banyak populasi. Iya, Pak. Jadi secara regresi mungkin akan ada masalah kalau satu variabel itu dihitung berdasarkan dari yang lain, karena pasti coba ini kalau diplot antara 3 dan 4, antara X2 dan X3 mungkin akan berkorelasi erat ya. Nah, jadi mungkin harusnya salah satu saja ketika memodelkan, apakah yang 4 year atau yang per kapita. Nah ini karena salah satu dihitung dari yang lain ya. Dan biasanya itu akan berkorelasi erat. Kalau berkorelasi erat, kalau diregresi itu akan bermasalah. Salah satu mungkin akan tidak, apa istilahnya, apa namanya itu, redundant ya. Ada redundancy di situ karena sebenarnya cukup salah satu variabel saja ya. Dan mungkin salah satu yang dipilih yang bisa digunakan untuk menginterpretasikan pengaruh variabel itu ke suicide. Nah, itu mungkin dilihat lagi. Kalau dilihat tadi memang iya ya kayaknya ya. Iya, Kalau Pak. Di akhir cuman X2, X3 sama X1, Pak, yang signifikan, Pak. ya, makanya karena itu sudah jelas karena salah satu itu redundant kan. Jadi itu nggak perlu dimasukkan juga. Dipilih aja salah satu, apakah mau yang X2 atau mau yang X3. Nah, kemudian satu lagi untuk yang Poisson sendiri itu harusnya kalau lihat di diktat juga atau di buku saya yang itu kan ada offset ya. Jadi ada offset. Jadi begini, kalau regresi Poisson itu kan log, sebenarnya kan log dari rate-nya ya, rate-nya itu banyaknya suicide dibagi dengan populasi. Nah, ini sama dengan regresi yang biasa itu. Katakanlah cuma satu variabel. Nah, kemudian ketika dipisah ini kan menjadi begini. Nah, kemudian nanti log D-nya ini menjadi log banyaknya populasi ya, ditambah beta 0 plus beta 1 X. Nah, ini ada yang khas dari Poisson bahwa itu yang dinamakan offset. Nah, kemudian ini kalau ini kan namanya intercept ya. Nah, yang ini biasa, yang ini kan koefisiennya. Nah, yang ini yang kayaknya belum. Jadi kenapa? Karena Thailand tadi kelihatannya tinggi, tapi kita belum melihat pada populasinya Thailand ya. Jadi kemungkinan
bukan negara itu yang tertinggi juga ya. Kita belum tahu karena banyaknya bunuh diri itu bergantung pada, kalau populasinya sedikit yang bunuh diri sedikit, tapi kalau misalnya cuma 10 tapi itu di antara katakanlah 100 populasi itu kan tinggi ya. Tapi kalau sama-sama 10 di antara 5 juta mungkin kan itu sebenarnya rate-nya rendah. Jadi ini belum kelihatan paling tinggi juga sebenarnya kalau kita belum bagi dengan populasinya. Itu yang dinamakan rate. Jadi saya lihat ada rate juga sebenarnya di mana di datanya, tapi saya kurang yakin rate-nya itu apa, apakah dibagi populasi atau apa ya. Nah, andai kan kita menggunakan count tidak masalah, tapi itu nanti dimasukkan di Poissonnya sebagai offset. Perintahnya saya kira bisa dilihat di catatan ya, di diktat itu ya. Jadi nanti tinggal seperti GLM biasa itu, mungkin dilihat yang bagian GLM Poisson itu ada offset. Nah, itu tinggal dituliskan offset plus saya offsetnya kita pop ya, namanya apa, nah, populasi ditambah apa misalnya GDP, kemudian spesifikasi Poissonnya log Poisson log kan ya. Nah, ini ininya ini D biasa ya, D itu. Jadi apa ini yang kurang kayaknya ya. Nah, nanti kalau ditambahkan seperti apa coba ya. Ditambahkan itu offsetnya. Ini kan belum kayaknya ya, belum Ya, belum, Pak. belum kan ya. Nah, itu saya kira saatnya ya ini nah ini jangan sebagai jangan sebagai variabel ya. Karena kalau sebagai variabel itu yang kita lihat kan rate-nya sebenarnya, rate-nya bukan bukan kalau kita membandingkan tadi ya, intinya kalau populasinya besar itu kemungkinan ya besar juga gitu ya, kemungkinan besar juga karena kan sumbernya yang bunuh diri dari sekian banyak populasi itu, jadi itu perlu menjadi apa model, memang iya perlu masuk dalam model, tapi itu harusnya sebagai offset seperti yang offset. Bedanya apa dengan beta 0? Kalau beta 0 itu nilainya sama untuk semua ya, sama untuk semua semua negara ya. Oh ya, populasinya itu berubah nggak itu dari tahun ke tahun? Dari tahun ke tahun ada yang berubah, Pak. Oke, makanya itu jadi itu per unitnya adalah unitnya berarti per tahun negara ya, unitnya tahun negara. Oke ya. Kemudian ya, ini yang GDP ini salah satu saja, dan kita bisa pilih yang mana berdasarkan substansi ya, apakah mau dilihat sebagai satu negara atau mau dilihat per kapita, dan ini kayaknya juga naik turun kan ya, naik turun, jadi mungkin lebih per kapita aja juga bisa sebenarnya karena penduduk itu berubah-ubah ya tiap itunya ya tiap tahunnya. Kemudian yang lain saya kira itu ya. Nah, tentang correlation structure memang sebaiknya kita gambar dulu kita plot kita plot scatter plot matrix itu ya, apa namanya, hubungan antara korelasi per tahunnya antara tahunnya. Kan kita punya 2011 sampai 2016 itu mungkin
bisa digambar begini ya. 2011 sampai 2016. Nah, nanti kan ini ada begini, kemudian ini korelasi bivariatnya seperti apa, atau mungkin kalau mau dibuat scatter plot matrix, bentuk scatter plotnya seperti apa, apakah kalau ini kan pasti satu, apakah ada gini ya, ini bisa untuk menduga bentuk korelasi antar pengamatannya ya. Kalau itu nggak jelas ya mungkin bentuknya nggak jelas, kita bisa gunakan unstructured atau mungkin uniform ya, uniform juga bisa ya. Kalau itu kelihatannya meluruh, kita gunakan yang autokorelasi tadi ya. Nah, itu sebagai dasar untuk menghitung itu. Ini pakai library-nya apa ini? Library-nya GEPAC, Pak. GEPAC ya. Oke. ID oke, itu ada ya kode country-nya ya. Jadi saya kira dicoba yang itu ya. Bisa juga sebenarnya ini dianggap sebagai model linear umum, tetapi yang kita lihat itu adalah tadi ada yang di Kaggle-nya ada enggak tadi? Oh nggak ada ya. Oh ini punya saya ya. Yang di Kaggle-nya itu kan ada rate ya sebenarnya. Kalau saya lihat tadi, kalau di Kaggle itu kata kuncinya apa? Di datasetnya suicide number, Pak. Suicide rate overview. Kalau lama banget ya. Oke lah. Jadi kalau nggak salah tadi ada di itu ya. Ada rate-nya, Pak. Ada suicide. Nah, rate itu juga bisa. Rate itu nanti dilihat sebagai model linear umum gitu ya. Model linear umum, kemudian itu itu cuma GDP aja tuh yang mau karena kalau populasi sudah masuk di rate juga ya. Count sudah masuk di rate, jadi hanya melihat ke GDP aja. Jadi mungkin yang dilakukan banyak orang di situ ya itu mungkin ya. Memplot itu saja sebenarnya. Nah, sebenarnya usia itu menarik ya kalau bisa dianalisis. Sebenarnya bisa menarik kan variabel yang lain gitu. Jadi kalau X-nya bisa ditambah usia juga kalau itu meskipun itu dalam bentuk kelompok usia ya. Dalam bentuk kelompok usia yang kayaknya ya, bukan usia individual itu. Nah, mungkin bisa juga dimasukkan dan itu akan mendukung apakah itu benar nanti mestinya yang tapi 15 sampai 54 tahun itu sebenarnya ya iya ya. Karena kan masih kecil kayaknya ya enggak lah ya. Kalau udah tua ya sudah kedahuluan meninggal benerannya ya. Jadi mungkin ini ya bukan suatu data yang aneh sebenarnya. Bunuh diri di 15 sampai 54 itu ya iya gitu ya. Iya, Pak. Karena kan ya udah tua ya, kedahuluan tuanya dulu. Kalau ini terlalu muda belum kepikiran mungkin ini sebenarnya nggak terlalu. Nah mungkin kalau bisa dilihat per kelompok usia nanti kelihatan juga mana yang paling rentan gitu. Nah mungkin itu untuk sarannya, nanti silakan. Jadi saya barusan membuat satu slot lagi untuk revisi kalau diperlukan ya. Itu kalau ada yang mau direvisi itu nanti di situ ya. Saya kira untuk kelompok 4 cukup ya. Tapi mungkin supaya lebih kalau ada yang mau bertanya kelompok lain mungkin satu aja mungkin atau komentar. Biasanya sih enggak, tapi saya tawarkan ya. Ya, Pak.
Ada enggak kelompok yang lain? Nggak ada ya? Nah, kita mungkin 3-3 aja ya. Ini mungkin tadi agak cukup lama ini ya. Hampir 1 jam ya. Nah, kita lanjut ke kelompok yang lain ya. Oke, kelompok 4 terima kasih ya. Kita lanjut. Kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Baik, saya mulai. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Danang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tema yang kami angkat yaitu JII dalam menganalisis penyebab Alzheimer. Saya bersama rekan saya, Juwita Dian Maulida. Kami akan mulai dari latar belakang. The Open Access Series of Imaging Studies atau OASIS adalah suatu proyek yang bertujuan untuk membuat himpunan data neuroimaging dari otak yang tersedia secara bebas untuk komunitas sains. Tujuan khusus dari OASIS dalam menyusun dan mendistribusikan himpunan data neuroimaging adalah memfasilitasi penemuan masa depan dalam ilmu saraf dasar dan klinis di mana salah satu di antaranya penyakit Alzheimer. Sampel longitudinal data MRI dijelaskan dari orang dewasa yang dengan dan tanpa penyakit Alzheimer. Persiapan dan kumpulan data ditetapkan dengan kualitas yang dikontrol secara cermat, dokumentasi yang jelas, dan menggunakan berbagai metode. Semua data diperoleh dari pemindai yang sama menggunakan prosedur yang identik. Subjek penelitian diseleksi untuk mengeliminasi individu dengan kondisi kejiwaan dan neurologis yang dapat menyebabkan dianggap Alzheimer, kecuali untuk kondisi penuaan lanjut tetap disertakan. Lebih lanjut, banyak di antara orang dewasa yang lebih tua mengalami peningkatan tekanan darah dan diabetes dengan persentase kecil. Karakteristik sampel kurang lebih sama antara individu dengan dan tanpa penyakit Alzheimer. Alzheimer merupakan penyebab paling umum dari demensia. Penyakit Alzheimer merupakan penyakit fisik yang mempengaruhi otak di mana protein plak dan serat yang berbelit berkembang dalam struktur otak yang menyebabkan kematian sel-sel otak. Semakin lama, waktu Alzheimer menyebabkan lebih banyak bagian otak rusak sehingga menyebabkan gejala yang muncul menjadi lebih parah. Penyakit Alzheimer dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab dan peneliti telah mengkategorikan faktor penyebab tersebut ke dalam 7 variabel, yaitu jumlah pemeriksaan atau visit, umur, lama menempuh pendidikan, estimated total intracranial volume atau ATIV, normalized whole brain volume atau NWBV, dan Atlas Scaling Factor atau ASF. Untuk mengetahui penyebab Alzheimer dapat dilakukan dengan analisis data longitudinal. Jika variabel dependen mempunyai 2 nilai yang mungkin terjadi, yaitu 0 dan 1 atau sukses dan gagal, maka hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dapat dimodelkan dengan Generalized Linear Model atau GLM dengan fungsi penghubung logit. Namun GLM mengasumsikan independensi antar korelasi. Sehingga untuk data longitudinal yang sering diasumsikan berkorelasi, GLM kurang cocok digunakan. Sehingga digunakan Generalized Estimating Equation atau JII sebagai alternatif. Sehingga dilakukan analisis data longitudinal menggunakan metode JII untuk mengetahui faktor penyebab Alzheimer. Selanjutnya silakan. Kemudian data penyakit Alzheimer ini diambil dari Kaggle, di mana datanya terdiri dari 150 subjek. Kemudian dengan total datanya itu 373 data. Variabel yang digunakan yang pertama itu ada ID, yaitu menunjukkan nomor identifikasi pada tiap subjek. Yang kedua, group, menunjukkan apakah seseorang mengalami demensia atau tidak, di mana 1 untuk seorang yang tidak mengalami demensia dan 0 untuk seorang yang mengalami demensia. Kemudian, visit, variabel ini menunjukkan banyak pemeriksaan selama masa penelitian. Kemudian gender, yaitu jenis kelamin dari subjek, di mana 1 menunjukkan laki-laki dan 0 menunjukkan perempuan. Kemudian age atau umur dari masing-masing subjek.
Kemudian year of education, yaitu variabel yang menunjukkan lama seseorang dalam menempuh pendidikan. Kemudian ada estimated total intracranial volume, yaitu merupakan estimasi dari total volume intrakranial. Kemudian variabel yang selanjutnya yaitu normalis whole brain volume, yaitu segmentasi jaringan otomatis berdasarkan perkiraan volume otak. Yang terakhir yaitu atlas scaling factor, yaitu merupakan faktor skala volume yang diperlukan untuk mencocokkan masing-masing individu menjadi target atlas. Kemudian untuk hasil dan pembahasannya, yang pertama kita akan melakukan statistik deskriptif yang digunakan untuk melihat gambaran dari fenomena data, di mana data yang digunakan itu terdiri dari 150 subjek dan totalnya ada 373 data. Yang pertama, untuk variabel visit yang menunjukkan banyak pemeriksaan selama setahun, dapat dilihat bahwa pada kunjungan pertama terdapat 150 subjek dengan 86 subjeknya itu terdeteksi tidak mengalami demensia dan sebanyak 64 subjek mengalami demensia. Kemudian untuk kunjungan yang kedua terdapat 82 subjek yang non-demensia dan 62 demensia. Untuk kunjungan yang ketiga terdapat 42 subjek non-demensia dan 16 subjek demensia. Kemudian untuk kunjungan yang keempat terdapat 12 subjek yang non-demensia dan 3 subjek demensia. Untuk kunjungan yang kelima terdapat 5 subjek yang non-demensia dan 1 subjek mengalami demensia. Kemudian untuk jenis kelaminnya, dari 150 subjek, terdapat 62 laki-laki dan 88 perempuan. Kemudian untuk umur, untuk rata-rata umurnya itu adalah berumur 77 tahun, dengan umur yang paling kecil itu berumur 60 tahun, dan umur paling besar itu berumur 98 tahun. Kemudian untuk year of education, yaitu menunjukkan lama masing-masing subjek menempuh pendidikan, dapat dilihat dari grafik bahwa sebanyak 43 subjek menempuh pendidikan selama 12 tahun, dan itu merupakan jumlah pendidikan yang paling banyak. Sedangkan untuk jumlah pendidikan yang paling sedikit itu ada sebanyak 1 subjek yang menempuh pendidikan selama 6 tahun dan 1 subjek yang menempuh pendidikan selama 23 tahun. Kemudian untuk estimate total intracranial volume, yang merupakan estimasi dari total volume, dapat dilihat bahwa rata-ratanya itu 1.488 cm kubik. Kemudian dengan minimal estimasi total intracranial volume sebesar 1.106 cm3 dan nilai maksimal dan nilai terbesarnya itu sebesar 2.004 cm3. Kemudian untuk nilai normalis whole brain volume yang merupakan segmentasi jaringan otomatis berdasarkan perkiraan volume otak, dapat dilihat bahwa rata-ratanya itu sebesar 0,72, untuk nilai minimalnya sebesar 0,64 dan nilai maksimalnya sebesar 0,83. Yang terakhir ada atlas scaling factor yang merupakan faktor skala volume, dapat dilihat bahwa rata-ratanya sebesar 1,195, untuk nilai minimalnya sebesar 0,87 dan nilai maksimalnya sebesar 1,58. Kemudian selanjutnya yaitu JII. JII merupakan salah satu metode statistika yang digunakan untuk menganalisis data berkorelasi. Berikut merupakan pengujian penduga parameter JII secara parsial menggunakan statistik uji Wald dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, JII dengan struktur korelasi independence. Berikut hipotesis uji Wald untuk JII dengan struktur korelasi independence dengan hipotesis H0, tidak terdapat variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap demensia, dan H1 minimal terdapat satu variabel yang
berpengaruh signifikan terhadap demensia. Dengan tingkat signifikasi alfa 0,05 dan daerah kritis, tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Berikut adalah hasil statistik uji yang kami dapat dari pengolahan di aplikasi R. Berdasarkan yang diperoleh, keputusannya yaitu variabel visit, gender, age, education, dan NWBV signifikan, sementara ASF, TIV tidak signifikan. Sehingga model JII berdasarkan struktur korelasi independence yaitu negatif 29 ditambah 0,439 visit dikurangi 1,49 gender ditambah 0,102H ditambah 0,213 eduk dan plus 31,2 NWBV. Selanjutnya yang kedua yaitu JII dengan struktur korelasi exchangeable, di mana hipotesisnya juga sama, tingkat signifikasi dan daerah kritisnya juga sama. Diperoleh statistik uji sebagai berikut. Dengan keputusannya yaitu variabel gender, age, education, dan NWBV signifikan, sementara visit, ASF, dan ETIV tidak signifikan. Sehingga model yang kami dapat yaitu seharusnya itu negatif 13,5 dikurangi 1,51 gender ditambah 0,051H ditambah 0,216 eduk ditambah 14 NWBV. Selanjutnya yang ketiga yaitu JII dengan struktur korelasi unstructured dengan hipotesis tingkat signifikasi dan daerah kritis yang sama. Lalu statistik ujinya diperoleh sebagai berikut. Dengan keputusannya yaitu variabel age, NWBV, ASF, dan ETIV signifikan, sementara visit, gender, dan education tidak signifikan. Sehingga kami dapatkan model JII-nya yaitu 2,25 dikali 10 pangkat 16 ditambah 1,36 dikali 10 pangkat 14H ditambah 2,27 kali 10 pangkat 16 NWBV dikurangi 2,14 dikali 10 pangkat 16 ASF dikurangi 1,64 dikali 10 pangkat 12 ETIV. Terakhir yaitu JII dengan struktur korelasi AR1 dengan hipotesis tingkat signifikansi dan daerah kritis yang sama, diperoleh statistik uji sebagai berikut. Dengan keputusan variabel gender, age, education, dan NWBV signifikan, sementara visit, ASF, dan ETIV tidak signifikan. Diperoleh model JII yaitu sebagai berikut, min 15,6 dikurangi 1,52 gender ditambah 0,0619H ditambah 0,186 education ditambah 0,168 NWBV. Selanjutnya yaitu pemilihan model terbaik. Dalam model JII digunakan Quasi-Likelihood Information Criterion atau QIC untuk memilih model terbaik di antara 4 model yang telah didapatkan. Model yang terbaik merupakan model dengan nilai QIC terkecil di antara model lain. Berikut merupakan nilai QIC untuk masing-masing struktur korelasi, yaitu untuk independence 381,2, exchangeable 380,7, unstructured 7.954,2, dan AR1 378,45. Dapat dilihat QIC yang paling kecil yaitu untuk struktur korelasi AR1. Sehingga dapat dikatakan model JII dengan struktur korelasi AR1 merupakan model yang terbaik. Sehingga model yang terbaik adalah 15,6 dikurangi 1,52 gender ditambah 0,0619H ditambah 0,186 eduk ditambah 0,168 NWBV. Selanjutnya odds ratio OL berdasarkan hasil yang didapatkan nilai odds ratio untuk variabel signifikan sebagai berikut. Untuk gender 0,38, untuk age 1,11, untuk education 1,28, dan untuk NWBV yaitu 2,17 kali 10 pangkat 12.
Odds ratio untuk variabel gender sebesar 0,38 yang berarti bahwa seseorang dengan jenis kelamin laki-laki beresiko terkena demensia 0,38 kali lebih besar dibandingkan dengan seseorang yang berjenis kelamin perempuan. Odds ratio untuk variabel age sebesar 1,11 yang berarti bahwa semakin tua umur seseorang maka memiliki kecenderungan terkena demensia 1,11 kali lebih besar. Selanjutnya, odds ratio untuk variabel education sebesar 1,28 yang berarti bahwa semakin lama seseorang menempuh pendidikan maka memiliki kecenderungan terkena demensia 1,28 kali lebih besar. Terakhir, odds ratio variabel NWBV sebesar 2,17 kali 10 pangkat 12 yang berarti bahwa seseorang dengan NWBV memiliki kecenderungan terkena demensia 2,17 kali 10 pangkat 12 lebih besar. Sekian dari kelompok kami. Untuk data sudah kami lampirkan dan berikut juga sintaks R-nya. Seperti itu, Pak. Oke, ya, terima kasih. Jadi komentarnya kurang lebih samanya juga dari Kaggle ya. Nanti sumber datanya dituliskan, linknya ya. Sudah ya, link. Pak, di sini. Sudah, oke. Tinggal diklik aja. Kemudian di situ juga pasti ada yang kelompok ada orang lain yang sudah menganalisis, nanti juga 1 atau 2 disebutkan supaya ada, mungkin kita beda ya, jadi itu bagus juga kalau beda bisa ikut kontribusi di situ. Nah, mungkin sudah banyak juga kan yang di Alzheimer itu yang mengerjakan, nah mereka seperti apa itu disebutkan di latar belakangnya. Kalau banyak sekali ya nggak usah semuanya, mungkin yang dekat-dekat kolong itu dinar ya, pendekatannya ya. Baik, Pak. Kemudian itu kalau nggak salah kemarin ketika minggu yang lalu itu kita bicara outputnya, outcome-nya ya, Y-nya itu, jadi ini adalah kelompok ya, demensia apa enggak gitu ya? Iya, Pak. Demensia atau enggak. Kemudian ini karena itu ya dan tidak kan jadinya ya? Iya, Pak, betul. Kita gunakan yang ke arah logit ya, ke arah itu. Ya, saya kira sudah itu ya, semuanya sudah ke situ. Nah, mungkin aja kalau seperti yang tadi ada, oke, karena ini logit mungkin ya ini agak susah menggambarkan itunya ya, korelasi itunya ya. Korelasi apa? Antar pengamatannya agak sulit digambarkan mungkin. Nah, tapi kalau bisa, ini kalau unstructured dari mana ya? Dari pemilihan tadi ya? Gimana, Pak? Pemilihan unstructured, kemudian mungkin yang lain dengan apa? Dengan dibandingkan dengan yang uniform itu memilihnya dari itu ya, dari QIC tadi ya? Iya, Pak, dari QIC ini kita pilih nilai paling minimal ya, Pak, dari keempat ini. Struktur korelasi. Oke, nanti ini pakai GEPAC juga atau apa? Iya, Pak, GEPAC. Ini lah. GEPAC. Oke, GEPAC, oke lah. Oke. Terakhir tadi yang signifikan itu. Nah, dengan GEPAC itu memang bisa ya QIC, berarti bisa juga memilih variabel kalau itu mungkin nanti tolong dituliskan yang QIC-nya GEPAC itu seperti apa ya? Kan di help-nya ada itu. Nah, QIC-nya itu kalau AIC kan kita bisa tahu kemarin ada likelihood dikurangi itu ya, ditambah banyaknya parameter,
kali 2 atau berapa itu ya. Nah, ada rumusnya. Nah, kalau QIC mungkin nanti dilihat di help-nya, itu mengambil nilai dari apa, dari quasi likelihood-nya, sehingga itu bisa digunakan untuk pemilihan, dan kalau itu bisa berarti bisa untuk memilih variabelnya juga kan ya. Nah, variabelnya tadi kan memilih dengan p-value. Nah, kita coba apakah itu juga konsisten kalau kita pilih dengan QIC. Jadi misalnya kita punya model apa? Misalnya model yang QIC, variabelnya ada berapa ya? Variabelnya ada 6 atau berapa itu? 7, Pak. Nah, itu QIC misalnya yang sama-sama dengan AR1 misalnya. AR1 yang paling bagus ya? Iya, Pak, AR1. Nah, misalnya AR1, QIC AR1 antara yang gender dimasukkan dengan gender yang tidak dimasukkan itu lebih bagus mana misalnya. Nah, ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk memilih variabel ya. Karena kan seperti halnya AIC, karena kalau dengan p-value itu biasanya akan bisa masalah kalau variabel kategorinya itu lebih dari 2. Ini kebetulan nggak ada ya. Ini 1-0 semua ya kayaknya ya. Atau continue malah. Variabelnya itu continue atau categorical. Variabelnya ada yang categorical. Berapa untuk kategori? Untuk yang gender itu, Pak. Oh, cuma itu aja ya. Yang lain continue ya? Iya, Pak. Oh, saya kira tadi nggak masalah ini. Nggak perlu pakai QIC, cukup p-value. Karena kalau biasanya itu yang masalah kalau kategorinya itu lebih dari 2. Misalnya jenis kelamin kan cuma 2 ya. Misalnya pekerjaan atau apa yang 3 kategori. Nah, kalau kita menggunakan p-value itu bisa ada kemungkinan salah satu kategori yang mungkin datanya sedikit itu akan p-value-nya besar ya, datanya banyak, p-value-nya kecil, padahal itu satu variabel, itu yang sering jadi masalah. Tapi kalau ini hanya continue nggak masalah ya. Jadi nggak masalah dengan menggunakan p-value. Nah, oke. Finalnya itu berarti coba finalnya itu, ini finalnya ya? Bentar, Pak. Finalnya ini, Pak. Usia pendidikan NWBV. Ini ya? Iya, Pak. Yang gender, Iya. usia, pendidikan sama Gender itu artinya itu laki-laki ya atau perempuan? Satu itu laki-laki atau perempuan? Satunya laki-laki, Pak. Laki-laki ya. Jadi laki-laki berisiko, enggak, laki-laki 0,38 ya. Jadi lebih rendah risikonya ya. Loh. Ini kan odds ratio ya, bukan anu kan? Di bawah 1 kan ya. Iya, Pak, di bawah 1. Ya oke ya. Lebih rendah kan berarti ya. Karena 0,38 kali. Kalau dibalik itu lebih gampang diinterpretasi sebenarnya, cuman ini oke lah. Kemudian yang usia itu hampir sama ya. Tapi signifikan ya, ini kadang sering, jadi kalau continue itu kalau continue itu karena datanya juga banyak. Datanya berapa nih? Ada berapa ratus Pak? Datanya itu ratusan kayak ya. 150, Pak. Nah, itu sering kalau sering itu signifikan tapi nilai
koefisiennya itu nggak terlalu besar ya, semacam ini ya, 1,1. Kemudian ya kalau education itu lumayan gede, NWB itu gede banget tuh ya. Iya, Pak. NWB itu apa itu ya tadi? World White Blood, bukan? Bukan. WB itu apa? Segmentasi jaringan otomatisasi berdasarkan perkiraan volume otak, Pak. Itu segmentasi jaringan tisu yang ada di otak. Oke, sesuatu yang kita tidak terlalu tahu juga ya. Apa itu? Iya, Pak. Saya baca juga nggak paham di jurnal-jurnal. Oke lah, ya oke. Saya kira cukup yang ini ya. Mungkin itu. Terima kasih ya. Dari saya mungkin itu tentang datanya aja ya tadi ya. Jadi mungkin kalau menarik itu kalau bisa dibandingkan dengan yang orang sudah mengerjakan gitu ya. Nah itu mungkin karena kan kebetulan di Kaggle itu banyak orang mengerjakan. Nah kalau kebanyakan visualisasi ya kita coba aspek yang lain, yang analisis datanya, dan kalau ada yang mengerjakan long itu detail itu bisa dibandingkan kayak apa ya. Nah, kalau tidak ada ya yang dekat-dekat itu, misalnya untuk mendukung bahwa ini AR1 itu mestinya risk untuk menderita demensia itu korelasinya semakin jauh ya. Jadi kalau yang nilai sebelumnya itu katakanlah odds ratio-nya berapa, yang berikutnya nanti akan semakin nilai odds ratio-nya ya dalam hal ini ya, dibandingkan dengan yang sebelumnya itu akan tidak berkorelasi erat. Ya, cuman menggambarkannya mungkin kurang tahu juga saya kayak apa yang bisa gampang untuk menggambarkan itu ya. Kalau yang gampang sih, kalau yang continue. Oke, kemudian jadi dari semua itu cuma satu ya, cuma dua ya tadi ya, usia sama itu, yang lain tidak signifikan ya. Tapi coba nanti dengan QIC mungkin juga bisa ya. Karena kalau QIC kan sekaligus membandingkan semuanya. Yang dilihat itu mirip-mirip AIC itu, kalau likelihood itu dibandingkan likelihood plus parameternya. Kalau ini berarti quasi likelihood-nya plus parameternya. Parameternya nggak boleh banyak-banyak, quasi likelihood-nya harus besar ya. Nah, sama kayak yang AIC. Nah, kalau itu nanti apakah nanti konsisten untuk perbandingan saja ya. Biasanya sih nggak masalah karena ini hanya satu kategori. Bukan kategori yang lebih dari dua ya. Yang sering masalah kalau kategori yang lebih dua, salah satu ukuran sampelnya kecil, itu biasanya akan menjadi tidak konsisten karena kita ingin membuang yang p-value-nya besar, tapi sebenarnya itu berasal dari variabel yang sama ya. Nah itu yang sering jadi masalah, dan itu lebih bagus menggunakan yang berbasis likelihood seperti AIC, atau kalau PIC itu sudah mendekati seperti AIC ya, nah mungkin nanti di back ada artikelnya, ini juga di refer ya, itu berarti kita juga bisa menggunakan PIC untuk pemilihan variabel juga. Itu komentar saya. Mungkin kalau ada kelompok lain yang akan bertanya atau komentar silakan, kalau tidak kita lanjut. Tadi saya sudah tunjuk dari random itu terakhir kelompok 6 ya. Kita mungkin seperempat atau 20 menit lagi lah ya. Nah, kelompok 6 setelah ini, kalau nggak ada yang bertanya. Terima kasih kelompok 1 ya. Terima kasih, Pak. Kelompok 6 ada? Kelompok 6 itu. Ya, halo Pak. Assalamualaikum. Ya, Robi ya? Iya, Mas Robiansyah sama Razik Ilham. Ya, silakan. Ya. Bentar.
Mas Rob, PDF aja Mas Rob. Nggak terlalu kelihatan soalnya di situ. Bentar ya Pak. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga Pak Danar. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami ya, dengan saya Razik Ilham dan teman saya Robian Syaputra. Pertama yang akan kami bahas itu adalah latar belakang dulu. Jadi latar belakangnya adalah pemahaman mengenai pertumbuhan dan perkembangan gigi merupakan hal yang penting bagi ibu dalam merawat anaknya. Hal ini berkaitan dengan bagaimana bentuk pertumbuhan karakteristik dari gigi pada setiap anak yang memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda. Selanjutnya, karena masih rendahnya tingkat pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan gigi pada anak, maka studi at UNC School of Dentistry melakukan sebuah studi dengan melibatkan 27 anak, yaitu dengan 16 laki-laki dan 11 perempuan. Pada setiap anak akan diukur jarak atau distance dari pusat hipofisis ke fissura pterygomaxillary dalam satuan milimeter yang dilakukan pada usia anak-anak yang berusia 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, dan 14 tahun. Kemudian kami akan memaparkan pertumbuhan dan perkembangan gigi dalam bentuk kurva dan model dengan menggunakan GEE. Gitu. Jadi nanti akan dalam bentuk, jadi kita akan menjelaskan dalam bentuk kurva dan model. Lalu tujuan penelitian ini adalah mengetahui karakterisasi pertumbuhan gigi pada anak-anak berusia 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, dan 14 tahun dengan cara yang pertama mengestimasi data pertumbuhan gigi dengan cara mengukur jarak dari pusat hipofisis ke fissura pterygomaxillary dalam satuan milimeter kepada seluruh anak-anak dengan melihat kurvanya. Yang kedua, kita akan mencari dan mengidentifikasi model GEE yang tepat sesuai dengan data dental growth tersebut berdasar korelasinya. Lalu yang ketiga, pengumpulan data. Nah, data ini diambil dari Popov dan Roy 1964 dan dari jurnal dari Benjamin University of University of Pennsylvania. Ya, Pennsylvania. Ya. School at UNC School of Dentistry melakukan sebuah studi yang melibatkan 27 anak tadi, sama seperti latar belakang. Lalu keterangan variabelnya itu adalah yang pertama ada variabel age atau usia, yaitu terdiri dari 4 kategori, yaitu age usia pada 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, dan 14 tahun. Lalu ada variabel gender, yaitu jenis kelamin. Ada 2 kategori, yaitu kode 0 untuk perempuan sebanyak 11 orang, dan kode 1 untuk laki-laki sebanyak 16 orang. Lalu variabel yang ketiga adalah variabel distance atau jarak. Itu merupakan bagian pada gigi yang diukur dari pusat pituitary ke pterygomaxillary fissure dalam satuan milimeter. Gitu. Nah, untuk penjelasannya bisa dijelaskan oleh teman saya Mas Robian Syaputra. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa studi at UNC School of Dentistry melakukan sebuah studi dengan melibatkan 27 anak, 16 laki-laki dan 11 perempuan. Pada setiap anak diukur jarak dari pusat hipofisis ke fissura pterygomaxillary dalam satuan milimeter yang dilakukan pada usia 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, dan 14 tahun. Fissura pterygomaxillary adalah lubang vertikal di tengkorak manusia yang digambarkan pada gambar 1. Selanjutnya, dari data tersebut, dari data yang ada pada dental growth tersebut disajikan pengukuran jarak pada umur masing-masing anak. Gambarnya seperti ini. Oke. Selanjutnya, dari hasil gambar di atas, maka akan disajikan beberapa hasil yang menonjol, yaitu bahwa setiap anak memiliki jarak dari lintasan trajektori sebagai fungsi dari age untuk setiap anak yang diberikan. Gambaran lintasan, misalnya kecuramannya, itu bervariasi. Jadi lintasannya semua serupa bentuk, tetapi bervariasi dalam karakteristik di antara mereka.
terdapat satu anak laki-laki yang memiliki pola fluktuasi paling tinggi dan satu anak perempuan yang paling rendah dari yang lainnya. Yang kedua, secara keseluruhan untuk pengukuran jarak akan meningkat seiring bertambahnya usia. Terdapat beberapa anak yang menunjukkan peningkatan yang ketat seiring bertambahnya usia, sementara yang lainnya menunjukkan beberapa penurunan, tetapi secara keseluruhan mengalami peningkatan setelah usia 6 tahun. Yang ketiga, jarak dari pusat hipofisis ke pisura pterygomaxillary untuk anak laki-laki sebagian besar lebih tinggi daripada anak perempuan. Namun ini tidak seluruhnya benar karena terdapat beberapa anak perempuan yang memiliki jarak dari hipofisis ke pisura pterygomaxillary lebih besar dari anak laki-laki di beberapa usia. Meskipun anak laki-laki tampaknya memiliki pengukuran jarak yang lebih besar, laju perubahan pengukuran dengan bertambahnya usia tampaknya serupa. Lebih tepatnya kemiringan peningkatan hubungan dengan usia terlihat serupa untuk anak laki-laki dan perempuan. Namun untuk setiap anak laki-laki atau perempuan, tingkat perubahan mungkin lebih curam atau lebih dangkal daripada tingkat perubahan tipikal yang jelas. Selanjutnya akan dianalisis menggunakan model Generalized Estimating Equation atau GE untuk melihat karakterisasi pertumbuhan gigi pada pria dan wanita untuk 8 hingga 14 tahun berdasarkan model GE. Maka kita dapat tentukan bahwa secara umum untuk data dental growth di atas itu seperti ini. Bahwa EYIJ itu sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali HIJ dikurang 8 ditambah beta 2 gender I ditambah beta 3 kali HIJ minus 8 kali gender. Nah, selanjutnya akan ditentukan berbagai spesifikasi untuk struktur korelasi yang cocok terhadap model tersebut. Nah, untuk yang pertama yaitu untuk struktur independence, maka didapatkan hasil sebagai berikut, sehingga dari hasil data tersebut kita simpulkan bahwa untuk modelnya yaitu didapatkan beta 0-nya 21,21, beta 1-nya 0,48, beta 2-nya 1,41, dan beta 3-nya 0,3. Maka model yang dihasilkan seperti ini. Bahwa EYIJ itu sama dengan 21,21 ditambah 0,48 HIJ minus 8 ditambah 1,41 gender I ditambah 0,3 kali HIJ min 8 kali gender I. Nah, untuk yang kedua, struktur exchangeable, maka didapatkan kata sebagai berikut. Sehingga untuk model yang dihasilkan itu adalah EYIJ itu sama dengan 21,21 ditambah 0,48 kali HIJ minus 8 ditambah 1,41 gender ditambah 0,3 kali HIJ min 8 kali gender. Yang ketiga, untuk autoregresif dihasilkan output seperti berikut. Sehingga untuk model struktur korelasi autoregresifnya yaitu EYIJ itu sama dengan 21,19 ditambah 0,48 kali HIJ min 8 ditambah 1,6 gender ditambah 0,28 HIJ minus 8 kali gender. Yang keempat, untuk untuk korelasi unstructured dihasilkan output sebagai berikut. Sehingga untuk model yang dihasilkan kita dapatkan EYIJ sama dengan 21,22 ditambah 0,48 H minus 8 ditambah 1,41 gender ditambah 0,3 H min 8 kali gender. Nah, selanjutnya akan kita bandingkan apakah model tersebut saling memberikan hasil yang sama dari setiap korelasi yang ditentukan sesuai output di atas. Maka dari hasil yang output di atas, maka bisa kita lihat tabel berikut. Nah, dari tabel ini, maka kita dapatkan bahwa model dengan korelasi independence dan
exchangeable, hasilnya merupakan hasil yang identik, yang berarti datanya seimbang dan lengkap. Yang kedua, model dengan korelasi unstructured memberikan hasil yang similar. Yang ketiga, untuk auto-regresif memberikan hasil yang berbeda. Nah, selanjutnya akan kita bandingkan model korelasi dari masing-masing output tersebut dengan matriks korelasinya. Nah, untuk independence, dia matriksnya seperti ini. Nah, untuk exchangeable, dia matriksnya ini kita ambil dari outputnya bahwa nilai alpha yang didapat dari output untuk struktur exchangeable-nya itu 0,62. Maka matriks korelasinya seperti ini. Nah, untuk auto-regresif, matriks korelasinya itu ini. Jadi untuk alfanya itu nilainya 0,76. Selanjutnya untuk yang bagian baris ketiga kolom pertama ini merupakan alfa kuadrat. Sedangkan baris keempat kolom pertama ini merupakan alfa pangkat 3. Begitu. Jadi sehingga didapatkan matriks korelasinya seperti ini. Nah, untuk yang unstructured, untuk masing-masing entry pada matriks korelasinya telah didapat dari hasil outputnya yang ada pada ini estimated correlation parameter. Nah, jadi kesimpulannya untuk yang pertama, secara keseluruhan jarak atau distance dari pusat hipofisis ke visura pterygomaxillary pada gigi meningkat seiring bertambahnya usia, dengan jarak atau distance dari pusat hipofisis ke visura pterygomaxillary pada gigi anak laki-laki untuk sebagian besar lebih tinggi daripada anak perempuan. Yang kedua, model generalized estimating equation dengan korelasi independence dan exchangeable memberikan hasil yang identik atau sama. Model dengan korelasi unstructured memberikan hasil yang similar, dan model dengan autoregresif memberikan hasil yang berbeda pada setiap koefisien pada masing-masing variabel. Mungkin itu saja presentase dari kelompok kami. Untuk sumber datanya ada di sini. Ya. Oke, terima kasih Mas Robi dan Mas Ilham ya. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Nah, ini Y-nya atau outcome-nya itu kan jarak tadi ya? Iya, Pak. Benar, jarak ya. Nah, jarak itu kan continue. Iya, Pak. Nilainya dari berapa sampai berapa itu? 15 sampai 30-an itu ya? Milimeter itu? Iya, Pak. Datanya ya, saya kira itu ya. Jadi artinya begini, ini kan mirip-mirip skor yang Bartel itu kan ya, kan continue ya. Atau kalau bisa ditunjukkan, oke, saya bisa lihat juga di yang di submit itu datanya Excel ya, berupa Excel itu distance 21, 20 gitu ya. Oke, ini continue ya. Jadi ini sebenarnya itu seperti yang Bartel itu kan ya, benar enggak? Data skor Bartel yang dicontoh itu ya. Nah, tapi yang dilakukan tadi dengan GE dengan anu apa ya? GE dengan GLM. Yang mana, Pak? Modelnya ya, atau metodenya itu menggunakan apa? GE. GE kan ya, GE. Itu kalau saya lihat perintahnya kan GE GLM. Jadi ini dianggap sebagai GLM kan ya. Nah, kalau GLM yang begini itu GLM dengan respon apa? Berdistribusi apa itu? Ini Poisson ya, Pak? Kenapa Poisson?
Distance itu kan bisa ini apa, milimeter kan, bisa Milimeter, Pak. ya bisa 22, bisa 21, berapa lah di situ ada ya. Dan saya bisa lihat dari, coba ditunjukkan yang gambar tadi, yang gambar laki-laki perempuan, jarak itu yang awal-awal ya, plotnya itu. Plotnya. Nah, ini ya. Ini kan gambarnya Ya. di mana yang laki-laki lebih besar ya, perempuan sedikit lebih kecil. Nah, ini kan plotnya kan sebenarnya plotnya kan kontinu. Jadi menurut saya ini GI-nya tadi yang dilakukan itu belum jelas ya, belum jelas menggunakan asumsi yang mana. Kalau itu GLM, misalnya GLM-nya itu adalah GLM yang responnya normal dan linknya identitas ya. Nah, atau dengan kata lain sebenarnya kita menggunakan model linear umum ya. Nah, coba lagi yang ini, itu dengan model linear umum. Ini kan sebenarnya kalau di Bartel itu kan sama persis ini. Masalahnya itu bisa dengan model linear umum. Dengan model linear umum, kemudian nanti bisa dibandingkan ya. Dan ini kan kalau saya lihat, saya tidak bisa melihat modelnya itu apa. Kayaknya ini modelnya ini GLM-nya kan tidak jelas itu. Data ini belum ditentukan. Oke, kalau ini default, kayaknya defaultnya memang normal ya. Nah, tapi cobalah kalau dengan menggunakan yang model linear umum, itu harusnya nggak beda jauh dengan ini. Tapi bedanya mungkin kalau yang model linear umum itu benar-benar yang least square atau yang likelihood ya. Kalau ini tidak likelihood, ini quasi likelihood. Jadi ini kan nggak beneran likelihood ya, karena kan ini ada linknya identitas ya. Saya lihat ada linknya identity, kemudian mestinya errornya normal ya. Defaultnya mestinya normal. Nah, ini mestinya sama dengan yang model linear umum. Nah, saya cuma menyarankan kalau menggunakan yang model linear umum itu sama enggak gitu ya. Sama enggak. Oh, jadi dibandingin gitu ya, Pak? Ya, karena kan ini kan GLM ya. Meskipun model linear umum itu bagian dari GLM, tapi sebenarnya ada beda dalemannya ya. Dalemannya itu mereka menggunakan yang GLM kan menggunakan quasi likelihood ya. Kecuali kalau itu sudah normal dia langsung lari ke model linear umum ya. Nah, itu coba dengan itu. Itu aja saya kira komentar dari saya. Yang ini karena mungkin ini kan persis seperti Bartel ya. Jadi kalau Bartel mestinya itu seperti yang kita kerjakan di contoh itu ya. Kita bisa pilih dari AIC-nya, kemudian bisa dipilih dari oke, ini pakai apa sih ini? Kalau saya lihat pakainya GE pack juga ya. Jadi pakai GE pack ya. Jadi mungkin saran saya itu aja untuk yang ini ya. Dicoba nanti kalau yang pakai pakai model linear umum, berarti pakai library NLME ya. NLME ya, itu seperti yang ada di contoh itu ya. Oke, jadi nanti kami coba dulu ya, Pak. Nanti sekaligus apakah kita juga belum pernah membandingkan tuh kalau menggunakan GLM dan GE dan juga dibandingkan dengan model linear itu apakah konsisten ya. Ini sekaligus nanti sebagai contoh yang menunjukkan itu ya. Saya kira itu aja. Kalau ada pertanyaan yang lain dari kelompok lain, kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada. Ya, kita ketemu lagi minggu depan untuk presentasi gini. Ini kalau nanti yang saran-saran saya tadi coba diperbaiki dan nanti di-submit, masih lama sih. Kalau mau itu dia seminggu 2 minggu lagi masih bisa. Itu di Elo ada satu slot untuk revisi ya. Saya buka di situ. Ya. Nah, untuk minggu depan itu kelompok 5 ya. Nah, setelah itu kita random di minggu depan. Itu dulu untuk hari ini. Baik, Pak. Terima kasih, ya, Pak. Kita tutup ya kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
Selamat pagi, salam sehat semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danar. Terima kasih Pak.